Halo semuanya, selamat datang di acara workshop Codever 6.0 Create Innovative Project with PictoBlocks. Gimana nih kabar para kiddos hari ini? Udah pada siap ya buat ngikutin acara hari ini? Semoga udah pada semangat ya buat ngikutin acara hari ini. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama Miss adalah Miss Kristabel Clarissa Tanoto, selaku host yang akan memimpin berjalannya acara hari ini. Jadi, untuk rangkaian acara kita yang pertama, akan ada penjelasan mengenai Codeverse 6.0 dari Miss Safira, dan akan ada hands-on experience with PictoBlocks dari special guest kita, yaitu Haskell K. Kurniawan. Akan ada juga hands-on experience with PictoBlocks dari Miss Caca. Jadi untuk Haskell nanti akan membuat project bertemakan machine learning, dan untuk Miss Caca nanti akan membuat project bertemakan 3D XR. Dan yang terakhir akan ada Q&A. Oke nih, bagi para kiddos yang belum download platform PictoBlocks-nya, bisa di-download dulu ya, sembari kita mendengarkan penjelasan dari para pembicara. Bagi para kiddos yang kurang paham bagaimana cara mendownload platform PictoBlocks-nya, bisa meminta bantuan dari papa atau mama ya. Untuk linknya, Miss taruh di chat Zoom ya. Oke, untuk linknya udah Miss kirim ya, bisa di-download dulu bagi para kiddos yang belum download. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya langsung saja panggilkan Miss Safira untuk menjelaskan mengenai Codever 6.0. Oke, thank you Miss Chen. Halo Kido, selamat pagi. Terima kasih ya sudah join pagi-pagi di hari Minggu ini untuk mengikuti workshop Codever ini. Nah, Miss Safira di sini mau menjelaskan sedikit nih tentang Codever itu apa gitu. Codever adalah lomba internasional mengenai AI, robotik yang diselenggarakan oleh STEMpedia. Dan lomba itu untuk anak SD sampai SMA yaitu usia 7 sampai 18 tahun. Miss mau tanya nih, kiddos di sini ada yang udah daftar Codever belum? Bisa chat di Zoom chat? Oke, kayaknya di sini banyak kan yang belum daftar lomba Codever ya. Kalau gitu, Miss jelasin lagi ya. Nah, jadi di Codever ini sebenarnya itu ada dua track, track satu dan track 2. Nah, semua track ini itu bisa diikuti dari beberapa age groups. Yang pertama, elementary atau SD itu usia 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, junior dari usia 11 sampai 14 tahun. Yang ketiga, senior 15 sampai 18 tahun. Kemudian di track satu ini apa sih Miss gitu. Jadi track satu ini adalah Kidus membuat project menggunakan platform PictoBlocks dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh Codever, yaitu clean energy and sustainable cities, climate action and responsible consumption, life below water and life on land, good health and well-being, dan rare industry, innovation, and infrastructure. Nah, kalau misalkan di track satu ini, Kidos bisa menggunakan hardware juga, misalkan pakai Arduino atau pakai Lego gitu. Kemudian tipe project apa aja yang bisa Kidos buat? Bisa AI and ML projects, bisa hardware, bisa games, dan 3D XR. Nah, untuk yang 3D XR ini nih, baru kali ini Codever itu mengadakan yang 3D XR nih, tipe 3D XR. Ini tuh baru di PictoBlocks. Jadi nanti Kidos akan belajar mengenai 3D and XR projects di workshop ini. Kemudian tahapan-tahapannya itu ada online selection, kemudian regional round, kemudian national round, dan yang terakhir itu ada global round. Jadi setelah level national round, Kidos akan berangkat ke Qatar untuk lomba lagi dengan peserta-peserta dari seluruh dunia gitu.
Untuk yang online selection, ini deadline-nya di 25 Januari. Ini Skido submission dulu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tim berikan, dan juga Kido submit project yang sudah Kido buat. Kemudian nanti akan dinilai oleh tim juri, dan yang ke step berikutnya itu tim per age group per region. Di regional round itu diadakan 2 Februari. Nah, di regional round ini Kidos akan bertanding di setiap regionnya, kemudian di setiap regionnya itu akan dinilai, dan yang lanjut ke tahap berikutnya yaitu 10 tim per age group dengan total 30 tim. Jadi nanti yang ke nasional itu ada 30 tim. Nah, di nasional ini Kidos akan bertanding lagi nih untuk memperebutkan 12 award, yang 3 teams per age group plus 3 special award. Kemudian setelah national round, Kidos akan bertanding di level global round, dan level global round ini itu akan diadakan di Qatar. Ini adalah scoring sistemnya. Jadi untuk online selection, Kidos harus mencatatkan hal berikut. Kemudian di regional round ada banner tambahannya. Kemudian di nasional penilaian ulang lagi. Oke, ini adalah timelinenya ya. Jadi setelah webinar hari ini, nanti ada webinar selanjutnya lagi di tanggal 1 Desember. Kemudian untuk project submission-nya tadi 25 Januari, regional round-nya di 2 Februari, dan national round-nya di 15 Februari. Nah, berikut adalah jumlah total hadiah yang bisa Kido dapatkan. Kalau untuk national round itu 30 juta, kemudian untuk yang global round itu sekitar 25 dolar. 25.000 dolar. Gimana cara participate-nya? Pertama, Kidus register dulu. Kedua, Kidus belajar tentang Pictoblocks dan membuat projectnya. Ketiga, Kidus berkompetisi. Keempat, Kidus memenangkan hadiahnya. Cara registrasinya adalah sebenarnya untuk registrasi itu ada 2 tipe. Pertama via kode Kido, dan kedua via website Codever. Kalau misalkan Kido daftar lewat kode Kido, itu biayanya 350.000, kemudian bisa berpartisipasi di regional dan nasional. Kemudian juga ada free webinar dan free workshop dari Kode Kido. Kalau misalkan dari website Codever, itu sebesar 5 dolar, yaitu kalau di Indonesia rupiah itu 390.000 ya. Gitu. Miss lanjut. Nah, sekarang ini sesi workshopnya nih. Mungkin Miss akan kembalikan kepada Miss Cencen ya. Silahkan Miss Cencen. Nah, untuk acara workshopnya, para kiddos pastikan ya untuk laptop atau komputernya itu sudah ada kamera dengan RAM minimal 8 GB. Dan ini untuk link download Pictoblocks-nya, dan pastikan internetnya juga sudah stabil ya. Oke, langsung saja Miss panggilkan Haskell K. Kurniawan untuk menjelaskan tutorial projectnya dengan tema machine learning. Oke, Haskell, Miss persilakan. Halo, nama saya Hesko K. Kurniawan. Hari ini aku dan timku tahun lalu adalah pemenang Code 4 di kategori junior juara 2. Hari ini aku bakal tunjukin kalian dasarnya pembuatan project di Pictoblocks menggunakan eh, menggunakan extension machine learning environment. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, saya sudah ada code-nya. Ini programnya akan bisa deteksi bila eh, barang yang ditunjukkan di kamera itu
sampah organik, anorganik, atau B3. Jadi pertama kita akan buka extensions. Di situ kita pilih machine learning environment. Ini saya sudah tambahkan. Jadi, nah ini kita open dulu machine learning environment-nya. Jadi pertama kalian bisa buat project ini, mungkin bisa kalian namakannya sampel gitu. Nah, situ kalian pilih image classifier ini. Oke, jadi di sini kalian bisa upload gambar atau menggunakan webcam kalian buat kasih sampel. Kameraku kok. Di sini kameranya lagi agak trouble ini, Miss. Oke, Haskell, kamera yang di Zoom-nya sudah dimatikan? Sudah. Udah. Miss Cece bisa dibantu? Yang select webcam itu pakai webcamnya yang mana? Pas. Ini Ya. nggak pakai webcam apa yang kameranya laptopnya agak trouble. Gitu. Kalau gitu bisa Miss bantu aja. Atau screen sharingnya dari Miss bisa. Bisa. Oke. Sebentar. Ini aku stop share dulu, tah. Iya, boleh. Oke, Miss Caca izin share screen ya. Untuk melanjutkan projectnya Haskell tadi. Oke, tadi ke machine learning, sini Ya. terus open ML environment, terus kita buat sampel projectnya. Misal tadi Haskell pakai nama sampel 2 ya. Kita create projectnya, kita pilih image classifier, terus create projectnya. Nah, ini udah ada 2 kelas yang ditampilkan pada saat kalian membuat project baru untuk image classifiernya ini. Karena kita butuh tiga kategori sampah, jadi kita akan membuat 3 kelas. Kita bisa namain dulu nih. Kelas pertama misal kita mau namain dia organik. Sampah organik, terus yang kedua ini anorganik, dan sampah yang ketiga ini adalah B3. Perlu diketahui ya, sampah organik berarti sampah yang bisa didaur ulang kembali gitu. Jadi kalian bisa ambil contoh sampah untuk sampel yang bisa didaur ulang kembali. Di sini Miss akan coba untuk memakai paper cup ini. Jadi Miss akan ambil sampelnya. Semakin banyak sampel, semakin bagus ya, karena nanti dia bakal akurat untuk mendeteksi si objek ini. Oke, kita hold aja untuk ambil sampelnya. Oke, lalu untuk anorganik ini banyak dijumpai di rumah kalian ya pasti. Kita bisa ambil contoh botol plastik. Ini karena dia sulit didaur ulang, jadi dia masuk kategori sampah anorganik seperti itu. Kita ambil sampelnya, di hold aja. Oke, kalau udah kita ambil sampel sampah B3 atau sampah yang mengandung bahan-bahan kimia gitu. Mis ambil contoh
penyemprot serangga ini ya. Oke, kalau kita udah ambil sampel, kita bisa train modelnya. Kalau udah, kita bisa tes dulu nih menggunakan webcamnya apakah udah akurat atau belum. Kita coba yang sampah ini, kayak dia udah akurat nih, dia udah di B3. Nah, kalau kita sampah yang anorganik ini, oke, dia udah akurat ya. Lalu yang paper cup tadi untuk anorganik. Oke, kalau udah dirasa akurat, sampel-sampelnya kita bisa ekspor modelnya. Terus fill yang blocks. Oke, kalau udah di sini Miss udah ada code-nya. Jadi pada saat di start, dia akan menyalakan kamera. Terus juga nol transparasi artinya transparan gitu ya. Terus dia akan menganalisis dari kamera tersebut untuk objek-objeknya untuk dideteksi. Oke. Terus ini udah ada conditional statementnya. Kalau organik dia akan say organic trash. Kalau anorganik dia akan say apa? Say anorganic test. Ini tipe nih. Anorganik, terus yang ini berarti B3. Oke. Terus kita ambil yang is identify as organic. Di conditional organik, lalu juga yang anorganik berarti diganti gitu ya. Anorganik, lalu yang di B3 kita ganti juga B3. Nantinya kalau si Tobi ini ngedeteksi sampahnya, dia akan bilang jenis sampahnya itu apa, dan spreadnya ini akan menjelaskan sampah tersebut itu apa deskripsinya seperti itu. Bentarnya loading. Oke, kita coba yang sampah B3 tadi ya. Oke, ini udah deteksi ya. Si Tobinya bilang kalau ini sampah B3, terus juga itu sudah ada deskripsinya sampah B3 itu jenis sampah yang gimana. Lalu kita coba yang organik. Oke, dia juga udah deteksi kalau ini adalah sampah organik. Lalu yang anorganik, oke, dia juga udah deteksi nih sampah anorganik. Seperti kita ya, AI itu belajarnya dari machine learning. Kalau kita juga mau pintar, kita harus belajar. Begitupun juga AI. Jadi sebelum membuat AI, kita harus learning si AI tersebut untuk menjadi pintar seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk project machine learning-nya. Oke, thank you Miss Caca atas tutorialnya. Siapa nih tadi yang udah coba tutorialnya? Oke, belum ada ya. Oke, jadi
Oke, Haskell. Haskell, apakah ingin share? Ada tambahan? Ya, thank you Miss sudah bantu. Nah, jadi buat proses pembuatan proyeknya nanti di Code 4 itu pertama kalian yang pasti harus mulai brainstorming ide dulu. Jadi kalian harus udah mulai mikirin tema yang kalian mau pilih yang mana, fungsi projectnya kalian nanti gimana, desainnya. Kalau aku sih paling gampang cara brainstorming itu ambil banyak ide-ide, dicatat semua, habis itu kalian pilih yang mana yang paling cocok, yang mana paling bagus gitu. Nah, setelah kalian sudah selesai brainstorming, sudah dapat idenya, kalian bisa mulai bentuk desain pertamanya. Jadi kalian bisa buat sprite-sprite-nya, bisa tambahin programnya, desain user interface-nya. Nah, kalau desain pertama ini ya karena desain pertama ya, nanti kalian juga bisa misalnya melengkapi, bisa ditambahin fitur-fitur yang baru, bisa diperbaiki mungkin UI-nya bila kurang cocok. Habis itu proses yang terakhir itu testing sama debugging. Ini ini salah satu proses yang paling paling penting. Jadi kalian harus saran buat kalian ya, kalian harus bisa testing eh apa itu segala situasi yang bisa terjadi di projectnya kalian. Misalnya kalian pakai if else statement itu kan bisa macam-macam decisionnya yang bisa terjadi. Nah, itu kalian harus coba semuanya berulang-ulang dalam semua situasi yang bisa terjadi. Habis habis itu kalian harus misal ketemu bug, nanti kalian harus bisa ketemuin caranya. Jadi sumber bugnya itu dari mana? Habis itu ya dicoba dicari, habis itu dibetulkan bugnya. Itu saja sih dari saya sharingnya. Oke, thank you Haskell atas sharingnya. Haskell, itu ada pertanyaan dari Atika Pratiwi. Untuk proyeknya, apakah ada beberapa menu? Maksudnya projectnya itu yang mana ya? Mungkin maksudnya proyeknya Haskell waktu menang, waktu Codever 5.0. Jadi menu itu maksudnya gimana ya? Mungkin boleh dijelaskan untuk Atika. Eh, apakah hanya ada satu menu saja, pemilah sampah saja, Haskell? Ah, ya itu kalau project yang barusan itu sebenarnya masih ya cuma buat memperkenalkan kalian buat machine learning saja ya. Jadi itu kalau kalian mau mungkin coba-coba tambah-tambahin itu boleh juga. Oke, thank you Haskell. Apakah sudah menjawab Atika? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Cahaya. Apakah proyeknya menggunakan hardware, Haskell? Ini yang dimaksud itu project yang barusan atau Proyeknya Haskell waktu menang dulu, yang oh pas kalau project project yang aku pakai pas Code 4 tahun lalu itu eh,
Iya, pakai hardware. Jadi bentuknya sebentar aku mungkin bisa tunjukin ini bentuknya. Sebentar ya. Oke, ini jadi bentuk dari proyekku itu kapan itu kayak gini. Jadi di tengahnya itu ada laptopnya itu buat screen-nya bisa nunjukin ya kayak tes-tesnya itu pilihnya di sana. Itu ada keyboard bisa milih itu kalau di timku dipakai buat milih tesnya yang mau. Habis itu red button itu buat konfirmasi. Itu ada yang bisa buat ngeluarin obat-obatnya karena kan mesinku itu tentang apa? Jadi bisa tes-tes penyakit buat penyakit-penyakit habis itu dikasih obat atau ya gitu buat coba menyembuhkan dari penyakit itu. Nah, jadi ini ada beberapa hardware-nya, ada webcam buat itu bisa buat deteksi ada jerawat sama warna urin. Jadi ada tes urin sama tes jerawat itu. Yang yang sebelahnya tombol itu bisa deteksi jarak, bisa deteksi jarak eh, usernya dari mesinnya itu. Jadi kalau terlalu jauh nanti bisa mati sendiri. Ini kalau tim saya itu menggunakan hardware-nya Lego EV3. Ya, itu saja. Oke, thank you Haskell atas jawabannya. Apakah sudah menjawab Cahaya? Oke, thank you. Oke, untuk pertanyaan lainnya mungkin kita tampung dulu ya. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu akan ada hands-on experience dari Miss Caca. Bagi kalian yang udah download PictoBlox-nya tadi, bisa coba ikutin tutorialnya ya dari Miss Caca. Oke, langsung saja saya persilakan Miss Caca untuk memberikan tutorial project-nya. Oke, terima kasih Miss Cincin. Selamat pagi kiddos dan parents semua. Perkenalkan nama Miss Caca. Hari ini Miss senang banget nih karena udah bersama kiddos semua dalam workshop yang seru dan juga tentunya inovatif ini. Oke, kita akan membuat sebuah proyek interaktif langsung dengan tema 3D XR yang ada di PictoBlox ini. Nah, 3D XR ini merupakan satu topik terbaru yang ada di kompetisi Codever 6.0. Dan melalui workshop ini, Kidus akan mendapatkan gambaran bagaimana cara membuat proyek terkait 3D XR. Dan ini merupakan kesempatan yang baik ya, jika kalian tertarik untuk mengambil topik ini untuk kompetisi nanti. Tapi sebelum itu, Kidus harus tahu nih bedanya gambar dua dimensi dan juga tiga dimensi itu seperti apa. Nah, kalau dua dimensi, kita hanya bisa melihat panjang dan lebar objek saja. Seperti gambar yang ada di kertas, kalau kita suka baca komik, kan itu gambarnya kayak datar ya. Jadi banyak gambar-gambar seperti poster atau gambar di buku cerita, itu termasuk gambar dua dimensi. Nah, sementara itu tiga dimensi itu berarti kita bisa melihat panjang, lebar, dan juga tinggi dari objek tersebut. Seperti mainan yang bisa dipegang atau enggak objek-objek di dunia nyata yang terlihat lebih hidup dan lebih nyata seperti itu. Nah, jadi 3D XR ini bisa memungkinkan kita untuk membuat dan melihat proyek yang lebih menarik dan berinteraksi dengan cara yang baru. Nah, di dalam workshop ini kita akan bersama-sama untuk membuat proyek yang bernama Design a Park yang ada di PictoBlox. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi PictoBlox dan memilih 3D XR.
Oke, kita pilih 3D XRN Studio ini. Lalu kita buat project baru. Misal di sini akan membuat apa gitu ya. Terus pilih yang default project, lalu create project. Oke, jadi ini adalah tampilan awal yang Kidos lihat pada saat Kidos membuat project baru yang ada di 3D Pictoblocks ini. Nah, di sini ada scene-nya, lalu di sini ada layer-layer yang berisi objek-objek yang Kidos tambahkan dalam laman project Kidos ini. Lalu di sini ada library-nya, di sini ada transformation tools, jadi kalian bisa rotate objek-objeknya, misal kalian mau rotate tobi atau membuat tobinya lebih besar, dan juga kalau mau move tobi ke kanan ke kiri itu pakai transformation tool yang di sini. Lalu yang di bawah ini ada navigation key-nya. Jadi kalian bisa move lewat sini, mau maju, mau mundur, mau kanan, kiri, atau naik dan turun seperti ini. Oke, sekarang kita langsung move ke project-nya ya. Di sini Miss akan membuat land-nya terlebih dahulu untuk tamannya. Kalian bisa pergi ke library yang ada di sini, pilih yang add 3D geometry, dan pilih yang box untuk land-nya. Nah, kita akan membuat box-nya ini lebih besar, jadi kalian bisa pilih scale, lalu kita tarik agar dia lebih besar gitu. Nah, kalau udah, kita bisa perkecil nih ketebalannya yang menggunakan yang atas ini untuk ketebalannya. Tinggal diturunin, terus disesuaikan sama ketebalan yang kalian mau. Kalau udah, Miss agak pindah dia ke sini gitu ya, biar pas sama groundnya. Lalu Miss akan perbesar lagi. Oke, terus dipasin, disesuaikan. Oke, itu udah cukup. Terus di sini Miss akan mau ubah materialnya. Bisa pilih ke tab sebelah kanan ini. Kalau kalian udah klik 3D objeknya, lalu scroll ke bawah dan pilih material. Terus pilih change material ini. Di sini udah banyak banget loh material-material yang udah disediakan oleh Pictoblocks. Kalian bisa pakai paving, kalian bisa pakai karpet, eh, granit, dan lain sebagainya. Di sini Miss akan pakein grass aja ya. Dan grass-grassnya juga materialnya ada banyak, ada grass 1, grass 2. Disesuaikan aja kalian sukanya grass yang materialnya seperti apa. Nah, kalau udah di sini Miss akan tambahin objeknya nih. Nah, kalau kalian klik add 3D object, di sini udah banyak banget objek-objek yang udah disediakan oleh Pictoblocks-nya sendiri. Kalian bisa tinggal pilih, atau kalian kalau mau upload asetnya, kalian juga bisa upload di sini. Di sini Miss akan pilih, akan bangun bell tower ya, di tengah-tengah taman ini. Oke, kalau udah, kita tinggal sesuaikan besarnya, tingginya, sesuai yang kalian mau. Kalau udah, jangan lupa untuk objeknya ini dibawa ke atas ground gitu ya. Jadi objeknya itu nggak boleh di atas ground. Kalau di atas ground nanti objeknya kelihatan seolah-olah melayang seperti itu. Jadi kita sesuaikan lagi, bawa berarti si bell towernya ini agak ke atas. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa langsung klik ground ini aja. Jadi otomatis dia udah ada di atas ground. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa sesuaikan lagi mau bawa si rainbow-nya ini kemana. Ke tengah, posisinya ditengahin. Seperti itu. Lalu di sini Miss akan tambahkan furnitur. Seperti tile floor ya. Nah, kalau nggak kelihatan bisa kalian double klik tile floor-nya ini.
biar dia langsung diarahin ke objek yang kalian mau. Kalau udah tinggal disesuaiin nih. Kalian mau objeknya berada di mana. Nah, kalau kalian mau bikin banyak, kalian bisa duplicate objek yang kalian mau. Di sini ada titik 3, bisa diklik, lalu bisa kita duplicate. Kalau udah diklik, geser duplicate-nya ini ke sampingnya. Seperti itu. Atau kalian mau cepet, bisa pakai shortcut, Ctrl D untuk duplicate. Nah, ini udah ke duplicate nih. Oke, kalau udah Miss mau agak ke depanan gini ya, floornya. Itu kalian bisa grup semua objeknya ini dengan cara klik shift, lalu klik objek yang ingin kalian grup. Nah, kalau udah kan ini udah auto ke select nih. Terus kalian pilih titik 3, lalu grup. Nah, otomatis ini udah ke grup objeknya. Lalu untuk duplicate, kalian tinggal Ctrl D, terus bawa ke depan sini. Ctrl D lagi, bawa ke depan lagi. Sampai jadi jalan gitu ya. Oke, kalau udah Miss juga mau di samping sininya juga ada jalan. Kalian juga bisa grup lagi objek-objek yang di sini. Kalian bisa shift, terus pilih objek yang mau kalian grup. Kalau dipilih, kalian juga bisa pakai shortcut Ctrl G untuk ngegroup. Nah, ini udah ke grup. Nah, kalau udah ke grup ini, kalian tinggal duplicate, terus geser. Oke, kita udah punya nih jalan baru kan. Lalu kalian bisa rotate agar menghadap ke samping. Atau kalian juga bisa langsung dari tab sini ya untuk mengatur rotationnya. Nah, kalau udah disesuaikan lagi, mau ditaruh di mana? Misalnya mau taruh di sini ya. Oke, kalau udah Miss mau duplicate untuk taruh di sebelahnya. Oke, kita udah punya jalannya nih. Terus kalian juga bisa menghias taman kalian sendiri nih. Di sini Miss misal pakai 3D object, di sini Miss mau tambahin bench gitu ya. Kalian bisa tarik, lalu taruh benchnya ke dalam halaman project kalian. Ini bisa kalian rotate, bisa kalian sesuaikan. Gitu. Jangan lupa ditaruh di ground. Saya bisa double klik biar lihat dia udah di ground apa belum. Nah, ini udah di ground ya. So kita bisa sesuaiin posisinya dia. Rotationnya. Sesuaikan rotationnya mau gimana. Oke. Kalau udah kita sesuaikan kalian mau taruh benchnya di mana. Udah, Miss akan duplicate benchnya lagi ditaruh di samping-sampingnya. Oke, sudah dapat. Terus Miss biar makin cantik juga akan Miss tambahin tanaman gitu ya di antara bench-benchnya. Kalian bisa pilih tanaman apapun. Di sini Miss akan pakai houseplant. Terus kita besarin. Biar kelihatan. Terus kita taruh di ground juga. Nah, kalau udah tinggal diduplicate aja kalau kalian mau duplicate. Misalkan taruh di samping-samping di sini. Oke, pastiin semuanya itu ada di ground ya, jangan di bawah atau di atas ground. Kalau di atas ground bisa yang seperti itu.
Ini di atas semua. Terus Miss juga mau tambahin misal slide di sini. Ya, Miss gedein lagi, kita scale. Oke, ini udah cukup besar nih. Terus kita taruh dia di ground. Oke, terus Miss mau taruh ini di samping sini. Beberapa slide, terus Miss mau duplicate. Mau duplicate dia. Di samping sini ada 3 kosokan gitu ya. Nah, terus di samping sini Miss akan kasih ayunan. Eh, ini kalian bebas mau kasih objek apapun, kalian bisa eksplor sendiri ya. Banyak banget objek-objek yang udah disediain oleh Roblox tentunya. Ini juga disesuaikan aja. Kalau dia ke ground, kalau udah, kalau mau ayunannya banyak, ya tinggal di duplicate aja. Terus di Oke, Oke, kalau sudah, kita bisa hias-hias lagi. Kan bebas tambahin objek apapun. Sini mau tambahin tree misalnya di belakang sini. Kita juga bisa scale, atur besar tingginya, jangan lupa dibawa ke ground. Oke, terus kalau kalian mau duplicate, tinggal kontrol D, taruh di samping-sampingnya. Nah, ini kita bawa ke ground. Oke, terus kalian bisa tambah-tambahin banyak objek lagi ya kalau kalian mau. Terus di sini Miss mau tambahin orang, karakter, kan juga bisa pilih. Ini udah banyak disediakan banget karakter-karakter yang bisa kalian pilih gitu ya. Di sini Miss mau pakai animate ini, terus Miss sesuaikan besarnya. Kan kalau misal kayak gini nggak kelihatan, kalian bisa double klik karakter yang kalian lagi pilih. Nah, terus habis itu bawa dia ke ground. Terus kalau mau di rotate, tinggal di rotate aja biar ngadep ke jalanan. Oke, sudah. Terus Miss mau ada karakter lain juga. Nantinya karakter ini kita animasiin bisa ngobrol satu sama lain gitu ya. Farmer ini. Terus Miss gedein scale-nya. Double klik. Terus bawa dia ke ground. Terus disesuaikan mau posisinya ada di mana. Misal di depan bench-nya. Terus Miss tambahin lagi satu karakter. Misal astronot ini. Tinggal digedein, disesuaikan. Bawa ke ground. Tinggal di rotate mau menghadap kemana, misal ke sini. Oke. Sekarang kita buat wall-nya. Nah, ini Miss majuin dulu ke pohon-pohonnya.
agak ke depan gitu ya. Oke, sekarang kita buat wall-nya. Kita cari wall, terus pakai ini. Nah, kalian bisa sesuaikan ya, wall-nya mau taruh di mana. Kalau Miss mau dia mengelilingin si part-nya ini. Jadi kita bawa ke ujung sini. Oke, kalau dirasa udah pas, kalian bisa duplicate wall-nya lagi untuk ditaruh di sampingnya. Ini Miss pakai shortcut Ctrl D ya biar cepat. Oke, kalau udah kalian bisa grup buat taruh di samping sisi samping lainnya. Ctrl D, terus kita Ctrl D, kita tarik ke samping sini. Oke, terus kita Ctrl D juga, terus kita bikin dia rotationnya 90 untuk ngadep ke samping. Nah, terus kita bikin di sisi-sisi samping sini. Kita bisa double klik ya, biar bisa lihat dia udah tertutup gitu belum. Oke, kalau udah pas, tinggal di duplicate, taruh sampingnya lagi. Oke, kalau misalnya lihat, kalau udah pas, kita grup, kita tahan, kita grup, shift, kita grouping. Wall ini, samping, oke, terus Ctrl G, lalu kalau udah Ctrl G, kita duplicate, kita taruh di sisi sebelahnya. Sesuaikan, udah pas atau belum. Ya, kalau sekiranya udah pas, kalian bisa Ctrl D lagi untuk duplicate, untuk dibawa ke sampingnya. Ya, ini untuk gerbang belakang. Ya, udah pas ya. Sekarang Miss mau bikin gate-nya untuk di depan sini. Kita cari gate. Oke, mana nih gate-nya? Terus kita rotate. Terus kita scale. Biar gedenya sama gitu ya. Taruh di ground. Kita move ke depan sini. Untuk gate-nya, kita sesuaikan lagi lebarnya. Oke, kalau udah, kalian bisa bikin 3D objeknya untuk title-nya. Di sini akan coba, kalian bisa klik ini, lalu pilih yang pen ini untuk membuat 3D objek yang kalian mau. Misal Miss mau seperti ini. Nah, kalau udah klik yang ini, stem ini, nah, seberapa besar, terus thickness-nya juga berapa.
Itu bisa kalian atur. Kalau udah di sini Miss akan kasih teks. Kayak teksnya di sini. Kita ubah teksnya, kita scroll down. Teks ini kita ubah jadi Park City gitu ya, misal. Kalian juga bisa ubah warna objeknya kalau kalian mau. Sini ada color, klik. Sekalian bisa ubah sesuai yang kalian suka gitu ya. Terus teksnya bisa bawa ke atas, bisa akan gedein, kita scale. Misal Miss mau ini warnanya merah gini ya. Terus Miss rotate. Nah, terus Miss bawa dia ini biar jadi satu sama objek yang barusan Miss buat. Oke, kalau udah kita bisa grupin mereka. Terus Ctrl G. Oke, kita udah punya nih. Kan bisa rename juga ya. Biar nggak bingung grup-grup itu grup apa sih yang ada di sini. Kalian bisa rename. So, ini name. Oh. Terus Miss akan bawa dia ke atas sini. Oke, seperti ini. Terus kalian bisa hias-hias sendiri ya taman kalian. Kalau kalian maunya gimana gitu. Gak mesti kayak Miss, sesuai dengan kreativitas kalian aja. Sini Miss mau bawa contoh bird, taruh di atas. Ceritanya dia lagi terbang gitu ya. Kita scale juga. Kita rotate dia biar mendekati Miss. Udah, kalau kalian mau dua, tinggal duplicate. Terus gini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke animasinya kali ya. Kalau kalian mau buat animasi, kalian tinggal pilih objek mana yang pengen kalian buat. Ada animasinya kayak gitu. Misal Miss mau si woman ini. Miss mau dia itu jalan gitu. Berarti kalian bisa klik animasi tab ini, lalu add, terus pilih tipenya adalah transition. Terus pilih dari base state. Berarti base state-nya di mana nih? Berarti base state-nya di sini kan. Ini ada state-state-nya. Lalu kalian kalau mau buat dia maju ke depan sini, gitu. Berarti to select-nya ini pilih add state. Jadi base state-nya dia ada di sini. Nah, kita udah dapat state-nya. Tinggal dicoba. Nah, durasinya ini kalian bisa coba kalau mau satu second. Nah, kalau mau dibuat lebih lambat, kita coba 5 second. Terus repeatnya juga kalian bisa atur gitu ya. Kalau udah, coba klik play. Oke, dia udah bisa jalan ke depan, ke belakang. Seperti itu. Karena dari base state ke state yang baru. Kalau nggak pakai repeat, satu kali aja. Jadi dia akan maju. Bentar ya.
Ya, kalau kalian mau juga sambil jalan, kalian bisa add lagi nih animasinya. Pilih tipenya jadi inbuilt. Nah, di sini ada actionnya. Kalian tinggal pilih actionnya kalian. Kalau di sini Miss mau dia jalan. Nah, kalian bisa juga atur repeatnya berapa kali, terus startnya kalian mau mulai di detik berapa, itu kalian juga bisa atur. Ini udah bisa jalan. Lalu kita coba repeatnya 3 kali gitu ya. Oke. Nah, ini udah bisa jalan nih. Kayak gitu. Terus kalian juga bisa animasiin yang lain. Misal orang ini terus orang ini kalian bisa animasiin sesuai yang kalian mau gitu ya. Misal dia lagi interact. Coba interact tuh gimana? Nah, kayak gitu. Kita misal repeat dia 5 kali. Terus kita mau kayak dia interactnya sama si bapak-bapak ini. Juga bisa. Kita juga bisa bikin si farmernya ini juga interact. Kita repeat 6 kali. Ini juga udah bisa nih. Oke, terus bikin tobinya ada di dalam taman gitu ya. Nantinya tobinya ini akan bisa jalan-jalan di taman-taman ini. Nih, di sini kita udah taruh dia di ground juga. Oke, jadi dia nggak melayang gitu ya nanti waktu pada saat kita code. Terus kita bawa kameranya itu ke sini biar pada saat start kameranya itu memperlihatkan si Tobi ini. Nah, oke, kalian juga bisa hias-hias elemen-elemen yang ada di sini ya. Terus juga kalian bisa ganti sky-nya langsung ke environment ini. Terus kalian kalau mau ada sky tinggal klik ini. Nah, otomatis udah ada nih. Terus kalau kalian mau situasinya di snow, kalian bisa klik itu. Nah, oke. Kalau udah, kita bisa langsung pergi ke code-nya ini untuk code si Tobinya biar bisa jalan di park yang udah kita buat. Oke, di sini Miss pergi ke events, kita pilih red, when green flag click, lalu ke global controls, kita reload scene-nya lagi. Nah, setelah itu kita pilih add ground, jadi collision-nya dia ada di ground-nya. Nah, ini nama-nama objek-objek yang udah kalian tambahin tadi langsung ada di sini. Kita klik ground. Lalu kalau udah kita set third person-nya itu adalah Tobi. Jadi nanti Tobi ini bisa jalan-jalan di park yang udah kalian buat. Seperti itu. Oke, kita coba start. Oke, nih. Tobinya udah bisa jalan-jalan ya di park yang kalian buat gitu. Kalian bisa coba buat kayak gini. Oke, kalau ke sini ini yang belum kalian desain. Jadi dia akan jatuh gitu. Gimana? Seru ya? Kalian juga bisa explore terkait 3D ini karena banyak elemen-elemen yang menarik tentunya untuk dieksplor. Karena waktu Miss juga nggak banyak, jadi Miss
Bisanya cuma buat yang simple-simple ini kalian juga bisa kembangkan. Misal kalian di sini cuma ada park, kalian bisa bikin sebuah kota gitu ya. Sampingnya ada kantor, sampingnya lagi ada perkebunan, sampingnya lagi ada farm kayak gitu kalian bisa buat sendiri. Terus untuk di sini juga Pictoblocks juga banyak kasih example ya untuk project-projectnya. Kalian bisa lihat, klik ke file, terus ke example ini. Nah, di sini udah banyak-banyak banget project-project yang bisa kalian lihat untuk contoh-contohnya. Misal yang Maxian City ini. Nah, ini tentang city nih. Jadi kalian bisa punya gambaran nanti kalian mau buat apa gitu di project kali. Kalau ini cuma city, ada building-buildingnya. Terus kalau kita ke code, kita gedein, kita start. Nah, contohnya ini juga bisa jalan-jalan ya di city yang kalian udah buat gitu. Ini temanya tentang Mexico City. Seperti itu. Oke. eh Gimana? Kita udah selesai ya buat project untuk hari ini. Miss harap pengalaman ini bisa memberikan kalian gambaran yang jelas tentang bagaimana nanti kalian untuk membuat project terkait 3D XR untuk kompetisi Codever 6.0 ini. Kalian juga jangan ragu untuk bereksperimen untuk mengeksplor, membuat 3D yang kalian suka. Ide-idenya juga bisa kalian tuangin ke dalam 3D project ini. Jadi projectnya makin interaktif gitu. Kalian juga bisa mengeksplor ya elemen-elemen yang tentunya keren-keren yang ada di dalam Pictoblocks ini. Oke, mungkin itu saja dari Miss Caca. Terima kasih banyak kepada Smakidos atas partisipasinya hari ini dalam pembuatan project Design a Park with 3D XR di Pictoblocks. Kalau gitu, saya kembalikan lagi kepada Miss Chen Chen selaku host workshop ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Caca atas tutorialnya. Apakah dari kalian ada yang mau sharing? Sharing untuk yang sudah jadi, yang sudah mengikuti tutorial dari Miss Caca tadi? Oke, nggak ada ya. Mungkin tadi beberapa dari kalian ada yang terkena kendala ya, nggak bisa install Pictoblocks-nya gitu ya. Oke, nanti mungkin bagi kalian yang tertinggal atau tidak bisa install Pictoblock-nya, nanti bisa ditonton kembali ya recording dari workshop hari ini. Oke. Nah, mungkin selanjutnya Miss ingin menjelaskan beberapa hal penting tentang Codever-nya. Oke, jadi untuk Codever ini di track 1 akan ada special class, di mana akan ada 8 kali sesi kelas pendampingan. Untuk kelas pendampingan ini bisa dilakukan secara on-site maupun online. Oke, boleh di next, Miss. Nah, selain ada track 1, untuk lomba Codever kali ini juga akan ada track 2. Namun untuk track 2 ini hanya akan dilakukan di beberapa lokasi saja, yaitu di Gading Serpong, Permata Buana, Kelapa Gading, dan Pantai Indah Kapuk. Boleh di next, Miss? Ya, boleh di next lagi, Miss. Oke, untuk acara workshop hari ini, apakah dari Kidos ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin Miss ingin menjawab pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab terlebih dahulu ya. Tadi ada pertanyaan dari
Rati RN. Halo Kak, adakah kesamaan antara pemenang selama ini? Apakah semuanya menggunakan coding yang terkoneksi dengan alat langsung atau hardware, misal Arduino? Adakah pemenang yang hanya menggunakan PictoBlock saja, misal hanya membuat game simulasi teknologi masa depan? Nah, untuk jawabannya, kemungkinan sama saja ya antara pakai hardware atau tidak. Nah, untuk lebih detailnya mungkin akan diumumkan selanjutnya setelah Kidus daftar Codever untuk scoring sistemnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang menang tetapi tidak memakai hardware? Mungkin boleh dibantu jawab, Miss? Oke. Iya, ada kok. Kalau di level nasional itu ada yang tidak memakai hardware dan kesempatan menangnya itu juga ada. Untuk Mikaela, sebentar ya, Miss share lagi untuk link pendaftarannya. Ini untuk link pendaftarannya ya, Mikaela. Apakah ada pertanyaan lagi, Kidus? Mungkin pertanyaan untuk Miss Caca nih, tadi ada yang kurang jelas atau apa, mungkin bisa ditanyakan ya. Mungkin untuk pertanyaannya Kenzi, apakah Miss Caca bisa bantu untuk menjawab? Eh, boleh pakai PictoBlox versi web, aku nggak bisa install. Boleh aja sebenarnya kalau misal bisa gitu ya, karena semakin project yang kalian buat itu complicated, ini saranin untuk pakai aplikasinya saja karena di kalau versi websitenya itu banyak errornya, jadi kita menghindari worst case-nya ya. Jadi yang paling aman adalah pakai PictoBlox yang sudah terinstall gitu. Tapi kalau misal case-nya seperti itu, nanti bisa disesuaikan dengan project yang Kenzi pilih nantinya apa. Kalau misalnya untuk 3D, kayaknya Miss gak juga support untuk di website ya, karena 3D itu berat, lumayan berat untuk runningnya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Kenzi? Iya, betul, Mikaela. Nanti Mikaela bisa datang ke, nanti akan di follow up oleh admin dari kode Kido terdekat ya. Misal rumah Kaila ada di Tangerang, mungkin nanti akan dari kode Kido Gading Serpong. Oh, ada di BSD. Nanti Mikaela bisa langsung di FU oleh branch manager dari BSD sendiri ya. Untuk apakah ada Mikaela di BSD.
Ada Ralph, ada di Medan. Nanti Ralph bisa ini ya, kalau mau kelas pendampingan bisa sama Miss Vista ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau misalnya belum ada lagi, Miss yang mau nanya nih, menurut kalian yang 3D XR ini menarik nggak? Ada yang mau coba buat nggak? Oke, ini pada jawab menarik ya. Nanti jangan lupa ya pilih yang 3D XR kalau ikut Codever. Oke, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Cahaya. Jika sudah daftar bimbingan yang online tapi ingin ganti jadi onsite, bisa tidak ya? Mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan branch manager di Kode Kido terdekat dari lokasinya Cahaya ya. Halo Mikaela, mungkin Mikaela boleh share yang tadi udah dibuat? Oke, nggak apa-apa. eh Aman kok, aman James. Itu link untuk download platform PictoBlocksnya. Buat nanti James bisa mungkin nyoba di rumah untuk tutorialnya. Bisa dilihat lagi nanti tutorial yang dari Miss Caca. Oke, karena udah nggak ada yang nanya lagi, mungkin dari Miss Safira atau Miss Caca, apakah ada tambahan lagi? Mungkin bisa akan ngedemoin ya contoh project-project lain yang bisa kalian lihat sebagai gambaran nantinya dalam membuat 3D project ini. Nah, di sini banyak banget ya kalian bisa membuat project-project yang interaktif tentunya sesuai dengan tema yang sudah disediakan oleh blog seperti itu. Ini ada banyak, kalian bisa kalau mau melihat yang human anatomy ini, kalian download dulu projectnya. Oke, kalau udah kalian open. Nah, kalau ini projectnya tentang human anatomy nih. Jadi dia membuat project, contoh projectnya, sebentar. Ini ada penjelasan tentang anatomi-anatominya. Terus dia juga buat human body-nya ini.
kalau ini kalian bisa upload aset ya. Kalian bisa cari aset-aset yang kalian mau. Miss juga bakal share di mana kalian dapat nemuin aset-asetnya gitu ya. Kalian bisa ke 3D Sketchfab namanya. Nah, ini. Nah, di sini banyak banget nih aset-aset 3D yang udah mereka taruh di sini. Ini udah juga banyak banget. Ada animal, ada arsitektur. Kalian bisa lihat di sini. Nih, misal kalian mau dino, mau ayam, terus mau tambahin elemen-elemen 3D objek yang lain gitu di dalam project kalian, tapi kalian nggak nemu nih di objek-objek yang udah disediakan oleh Pictoblocks, kalian bisa cari 3D objeknya di sini gitu. Juga ada furnitur. Cuma ini ada beberapa objek yang berbayar sama enggak gitu ya. Jadi kalian bisa pilih-pilih. Misal mau ini, kalian klik si share-nya ini. Kalau login dulu kalian. Kalian mau cari chicken gitu. Ini banyak banget disediain. Kalau ada logo-logo seperti ini artinya berbayar ya. Nah, kalau yang seperti ini bisa di-download nih. Ada tulisan download 3D models. Nah, kalian tinggal download. Ada format-formatnya, tapi yang paling aman ini GLB ya, karena yang Miss tahu hampir semua platform itu yang 3D, yang support 3D XR itu support 3D dengan format GLB ini bisa kalian download gitu. Kalau udah nanti kalian tinggal upload asetnya ke dalam Pictoblocks-nya tadi. Seperti itu. Banyak sekali website-website yang menyediakan 3D objek dengan free gitu ya. Kalian bisa explore sendiri. Di Sketchfab ini emang lumayan rame ya karena dia juga menyediakan 3D objeknya ini juga lumayan lengkap. Kalian bisa tinggal tinggal pilih-pilih kalian mau objek apa gitu. Oke, kalau gitu mungkin itu sedikit tambahan dari Miss Caca. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Caca. Dari Miss Safira, apakah ada tambahan lagi? Oke, untuk kiddos yang masih banyak kendalanya nih tadi kan masih banyak yang kayak nggak bisa install, nggak bisa atau tutorialnya terlalu cepat atau aku mau buat project kayak gini tapi bingung gimana ya. Nah, nanti bisa langsung aja ikut kelas pendampingan coding di Kode Kido yang tadi kelas pendampingan Codever gitu. Oke, Miss Cincin silakan. Oke, Bu. Untuk yang masih punya pertanyaan tadi ya, seperti yang belum terjawab, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan kepada Miss Irba selaku PIC dari Codever 6.0 dengan nomor telepon yang sudah tercantum di bawah ini ya. Oke, terima kasih Kido sudah hadir di acara workshop hari ini. Semoga workshop hari ini bisa bermanfaat dan dapat meningkatkan kreativitas kalian dalam menemukan ide-ide baru yang lebih menarik. Sampai jumpa di workshop selanjutnya. Bye-bye. Thank you, kiddos. Bye-bye. Thank you, kiddos. Miss Cincin recording stop. Oke.